Oke, kembali lagi bersama Critical Stereo Podcast. Podcast yang dikelola oleh Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Bersama saya Arel. Di sini saya sudah bersama dengan Yunda Indah. Selamat malam Yunda Indah. Ketahuan udah malam. Oke, selamat malam ya hari kemarin. Oke, ini karena malam ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang sangat luar biasa gitu bersama Yunda Indah. Ya kita di sini tentunya sedikit berbincang ringan dulu dong. Karena malam ini kita akan membahas mengenai hal-hal mengenai konstitusi atau hukum gitu kan. Ini termasuk salah satu dari 5 materi wajib yang ada di organisasi, yaitu organisasi Himpunan Mahasiswa Islam dimanapun kita berada gitu. Selamat malam Yun. Selamat malam. Oke, lagi sibuk apain berarti ini? Kalau sekarang masih podcast di sini. Oh iya kemarin katanya lagi mengabdi nih udah di mana-mana gitu kan, mobilisasi tinggi di desa lah, di organisasi. Emang tuh kader HM itu harus gitu, banyak-banyak mengabdi gitu. Jangan sampai kita cuma berkutat di kampus, apalagi cuma di kelas gitu kan. Gak bisa kita banyak-banyak kayak mahasiswa kuliah pulang gitu. Ya mohon maaf nih mahasiswa kuliah pulang gitu kan. Gimana Yun? Sejauh ini gimana progresnya nih? Pengabdian Anda nih kan luar biasa kayaknya. Karena ujung dari kaderisasi di HMK kan memang pengabdian ya. Sedangkan pengabdian yang baru pengabdian yang masih kayaknya berani di desa gitu. Lebih kepada wujudin apa yang menjadi keresahan di suatu di kuliah-kuliah semester akhir itu saya sendiri pribadi itu ngerasa selama jadi mahasiswa kayak nggak pernah memberikan apa-apa untuk lingkungan gitu. Sekitar gitu ngerasa gitu. Nah sekarang sudah kembali ke rumah, ya berusaha sih lebih kepada karena sifatnya kita kan hanya bisa mengusahakan ya terkait apakah yang kita lakukan itu bermanfaat atau enggak, kan itu lebih kepada masyarakat sekitar itu sih lebih. Oke, luar biasa kan? Nah, oke, mungkin masuk ke intinya aja nih Yun. Kita kan tahu nih di negara kita nih punya hukum gitu kan, terus punya konstitusi. Nah, sebenarnya tuh apa sih pentingnya hukum dan konstitusi itu gitu? Barangkali Yunda di sini bisa menjelaskan terkait itu kan. Kata dengar-dengar itu kan sejauh ini tuh Yunda nih sarjana hukum juga gitu kan. Nah ya kita barangkali bisa mengulik-ulik gitu teman-teman terkait hal ini. Ya silakan Yunda jelaskan dong. Oke. Sebelumnya ucapan terima kasih dulu ya kepada HMP Komisaris Ahmad Dahlan yang telah mengundang saya untuk sama-sama belajar diskusi lah di sini lah sama Master Ariel juga gitu. Oke. Bicara terkait konstitusi gitu. Kita sebelum masuk ke konstitusi dia ini kita bicara konstitusi di negara kita sendiri gitu. Karena dibilang konstitusi itu penting atau enggak, konstitusi itu merupakan hal yang sangat penting. Di negara kita tahu konstitusi itu merupakan suatu hukum dasar. Inti dari suatu hukum itu ada di konstitusi. Kalau untuk bicara terkait konstitusi di negara kita mengenal dia Undang-Undang 1945 gitu. Kemudian dua hal yang biasanya sering kita dengar, tetap yang mungkin beberapa orang beranggapan itu sama, tapi sebenarnya itu berbeda kaitannya dengan konstitusi dan juga hukum. Karena konstitusi dan hukum ini juga bukan merupakan suatu hal yang sama, tapi saling terikat gitu. Kalau konstitusi itu merupakan hukum dasar ataupun hukum tertinggi di suatu negara, nah kemudian konstitusi itu aturan yang tertinggi suatu negara, tapi untuk hukum itu merupakan aturan-aturan di bawahnya. Jadi segala aturan yang ada yang sifatnya itu memaksa, tapi kepentingannya itu untuk melindungi suatu masyarakat dan dihasilkan oleh lembaga-lembaga yang memang memiliki kewajiban atau tugas untuk membuatnya gitu. Nah kalau untuk konstitusi dan hukum kita itu bisa mengibaratkan itu seperti gelas gitu. Menganaloginya seperti gelas. Konstitusi itu gelasnya, wadahnya, dan hukum itu berbagai aturan di dalamnya. Betul. Oke. Berarti sebenarnya tuh antara hukum dan konstitusi ini mana yang duluan nih? Hukumnya dulu atau konstitusinya dulu nih? Karena dari penjelasannya Yunda Indah nih, aku sendiri juga sebenarnya oke lah paham gitu kan. Tapi memang kadang tuh barangkali teman-teman yang belum paham gitu kan. Mana dulu nih yang duluan? Hukum dulu atau konstitusi dulu? Karena memang kadang itu kan pertanyaan juga yang banyak muncul di fakultas hukum. Ya, barangkali bisa dijawab. Kalau misal menurut pandangan saya, hukum dan juga konstitusi itu merupakan pertama hukum dulu sih.
bisa terhukum karena kalau saya lebih menganalogikan terciptaan hukum itu dari antar individu gitu, di mana setiap individu itu memiliki hak ataupun hak-haknya secara individu yang berbeda yang sama-sama harus dihormati. Kemudian, nah karena perbedaan itu makanya harus ada suatu aturan gitu. Nah, terus untuk bicara terkait perkembangannya, aturan-aturan tersebut pertama kali dibukukan begitu ataupun ada itu pada masa peradaban Hammurabi gitu. Itu kalau untuk bicara terkait seperti ini, pembahasan hukum ataupun konstitusi. Oke, berarti sebenarnya terkait pembahasan konkret seperti itu udah ada jauh hari ya gitu ya. Nah, kalau setahu saya sendiri kan sebenarnya konstitusi ini kan bentuk konkret dari hukum itu gitu kan. Apakah bisa dikatakan bahwa konstitusi ini merupakan manual book atau buku manual kayak yang kita punya kalau kita ini loh beli motor baru dapat buku manual kayak gitu? Mungkin gimana tuh ini? Oke, kalau misalnya bicara ke situ ya, konstitusi yang memang menjadi suatu acuan gitu lah, acuan dalam dari segi apapun sih, acuan bernegara sampai HRI pun juga acuan berorganisasi, sampai pun di perusahaan atau lain pun juga harus punya suatu acuan gitu. Karena tadi udah menyinggung masalah organisasi, berarti kan apakah setiap organisasi itu harus memiliki konstitusi gitu kan? Karena sejauh ini kan setahu saya konstitusi kalau di negara itu bentuknya undang-undang dasar nih. Kalau di negara kita ya ada undang-undang dasar 1945. Kalau di Amerika ada Declaration of Independence gitu kan. Nah, tapi kan di situ isinya tentunya masih secara umum banget nih. Apakah berarti konstitusi ini masih sifatnya itu rancu atau gimana nih? Karena kan kadang kita juga pernah perdebatan nih isinya terkait konstitusi itu apakah tetap harus konkret atau saklek atau harus secara umum aja gitu kan. Karena mengingat kita juga punya yang namanya hierarki perundang-undangan toh. Mungkin bisa dijelaskan Yun? Oke. Bicara terkait suatu konstitusi ya dalam suatu organisasi. Konstitusi dalam suatu organisasi itu kalau misal kita lebih mengenalnya pasti namanya anggaran dasar atau anggaran rumah tangga gitu. Kita lebih ke sana. Yang mana hal itu merupakan suatu jalan ataupun cara bermain kita dalam suatu organisasi. Terus kemudian tadi bicara terkait suatu organisasi, kita itu sebagaimana kita itu berjalan gitu, kita tuh harus punya program gitu. Pasti lebih ke situ sih, dari anggaran dasar itu merupakan suatu acuan gitu. Berarti bisa dikatakan sebagai gini ya, konstitusi itu harus sebagai rel arah gerak dari organisasi itu tersebut gitu kan. Nah, apakah ketika kita berbicara rel ini organisasi ini termasuk di dalamnya itu komunitas atau paguyuban nih? Karena kan sebenarnya orang-orang itu selaku makhluk sosial inginnya ngumpul sama orang lain, tapi kan kadang kita itu nggak punya aturan yang konkret yang akhirnya kita itu ya kadang-kadang suka selengean yang kadang-kadang akhirnya menimbulkan perselisihan atau persengketaan gitu kan. Apakah setiap organisasi itu harus memiliki konstitusi atau tidak gitu kan, melihat adanya fenomena sosial itu ada komunitas, ada paguyuban seperti itu Yun? Oke, sejauh yang saya pahami gitu mengenai organisasi dan juga komunitas, kalau untuk di organisasi itu kan memang sudah jelas kan, jika bakal ada persyaratan pembentukan dari suatu organisasi itu harus memiliki anggaran dasar. Karena sudah disampaikan juga bahwa anggaran dasar itu merupakan kunci ataupun kejelasan dari suatu organisasi sebenarnya itu mau dibawa ke mana gitu, realnya itu mau seperti apa itu kan di anggaran dasar itu. Nah kemudian di komunitas paguyuban seperti itu yang mana mereka merupakan suatu organisasi suatu kelompok yang terbentuk atas dasar minat ataupun berbagai kesamaan seperti itu. Sebenarnya mereka itu memiliki suatu aturan begitu, yang mana aturan-aturan itu kan tidak dicelarangkan begitu. Sebenarnya itu merupakan anggaran dasar yang mereka sepakati bersama begitu, tapi tidak ditulis secara konkret ataupun tidak dituliskan bahwa itu merupakan suatu anggaran dasar begitu. Oke. Mungkin ini Yun, sebenarnya penting nggak sih tuh konstitusi itu setiap kita berkegiatan atau ngapain gitu kan? Karena kan sejauh ini ya kita ya anak sekarang apalagi ya gitu kan, pinginnya ya yang bebas-bebas aja gitu kan, serba free will, serba liberal kayak gitu kan. Sebenarnya tuh penting banget nggak sih kalau kita ini belajar hukum atau belajar konstitusi gitu?
mengingat kita juga selaku manusia gitu kan. Oke, konstitusi itu penting atau enggak kan? Konstitusi itu ya penting gitu. Di negara kita pun juga, kita bernegara pun sudah ada dasarnya, yang mana segala aturan yang dibuat itu pun juga tidak boleh bertentangan dengan aturan tersebut gitu. Apalagi kita di organisasi, apa yang kita lakukan itu harus memiliki dasar gitu. Dan penting atau tidaknya gitu. Karena memang organisasi itu kan dasarnya pun sudah memiliki suatu aturan yang jelas harus seperti itu gitu. Jadi kita nggak abu-abu dalam melangkah gitu. Tidak semua aturan itu untuk anggota itu menjalankan sesuatunya itu secara bebas gitu. Nggak ada aturan-aturan yang mengikat gitu. Oke, itu sangat penting berarti belajar konstitusi teman-teman. Karena memang di sini konstitusi itu selaku manual kerja kita untuk berjalan dalam sebuah organisasi. Apalagi organisasi itu perlu suatu tujuan sehingga kita itu perlu rel, yaitu konstitusi itu tersebut atau ADART. Di HMI ini kita juga punya nih ADART. Nah sebenarnya kalau di HMI itu sendiri peran pentingnya ADART itu sepenting apa sih? Karena sejauh ini kan yang saya dengar nih konstitusi di HMI ini atau ADART HMI ini beberapa kali mengalami goyang-ganjing atau sedikit fluktuatif banyak, tapi memang sebenarnya isinya hampir-hampir sama, walaupun ada perubahan-perubahan tertentu yang kemudian juga sebenarnya perlu banyak sekali masukan di situ, walaupun nanti itu sebenarnya bisa dimasukkan di aturan turunannya. Sebenarnya seberapa penting nih ADART di HMI gitu. Oke. Lagi-lagi kita bahas terkait aturan dasar gitu. Kalau bicara terkait seberapa penting ADART dalam HMI, tentunya penting. Karena kalau misalnya kita bicara terkait anggaran dasar, terus anggaran rumah tangga itu, kalau misalnya teman-teman sama-sama baca full dari, kalau ada itu kan ada 20 pasal ya, 10 bab, dan kemudian untuk ART sendiri itu ada 60 pasal, yang mana inti dari ART itu anggaran dasar rumah tangga yang merupakan suatu rincian lebih rigid gitu dari anggaran dasar itu, membahas terkait keanggotaan dan juga struktur organisasi, di mana hal itu merupakan hal yang sangat penting itu. Iya, oke, betul. Memang di situ berarti mencantumkan sebenarnya profil barangkali ya, profil yang diatur dikonkretkan di dalam ADART HMI itu sendiri. Jadi kalau teman-teman mau tahu salah satu kelebihan atau profil di HMI itu ada di ADART, barangkali sekalian dicek aja gitu kan. Nah kalau kita bilang profil berarti kan kita juga tahu nih ada bagian-bagiannya tuh. Sebenarnya ada nggak sih pasal-pasal yang dianggap penting gitu di ADART itu? Apakah ada pasal yang dianggap sangat penting atau sangat disakralkan, atau bahkan semua pasal ini sebenarnya penting tapi memang karena kita nggak memiliki kemampuan yang terbatas, dan barangkali di sini pengkaderan pun sebenarnya agak sedikit susah gitu kan untuk menghafalkan semuanya. Itu ada nggak sih sebenarnya pasal yang penting, atau bahkan barangkali bisa disambung dengan tips untuk sedikit menghafalkan itu gitu. Oke, kalau bicara untuk pasal-pasal yang tadi itu semua penting gitu. Nah, tapi untuk kita lebih dekatnya dalam perkaderan dalam pengolahan penyampaian materi dalam FA1, kita lebih menekankan kepada tujuan utama, tujuan mengenai apa sih organisasi itu dan juga keanggotaan gitu. Karena kapan sih kita mulai menjadi seorang kader HMI dan karakter itu kan kita juga dijelaskan juga kan. Terus kalau misal kita bahas terkait urutan nih dalam anggaran dasar gitu, kalau bicara konstitusi itu kan sifatnya itu harus tekstual gitu ya. Itu Pemahamannya itu bisa menyebabkan berbagai pemahaman gitu. Tidak ada aturan yang menjelaskan gitu. Kalau untuk pasal 1 dan juga pasal 2 itu kan merupakan suatu hal yang umum ya, kedudukan itu. Mungkin ada juga pasal 3 terkait asas, kemudian sifat, terus tujuan, terus ada juga terkait fungsi, peran, begitu. Kemudian ada usaha-usaha untuk meraih tujuan itu merupakan hal yang memang penting disampaikan dan menjadi dasar untuk teman-teman semuanya itu memahami kader-kader HMI itu untuk memahami HMI itu kita dari yang dasarnya dulu aja terkait itu. Oke. Berarti sebenarnya semua pasal itu penting teman-teman. Tapi memang karena kita itu kalau di LK itu memang disuruh menghafal paling ke pasal 4 tuh. Apa pasal 4 tuh? Silakan nanti buat PR teman-teman. Gitu kan. Nah paling gini Yun, karena di ADART ini kan juga pasti membutuhkan penjelasan gitu kan.
apakah sejauh ini penjelasan-penjelasan itu tidak cukup untuk menghentikan perdebatan atau perdebatan multitafsir yang ada gitu? Oke. Pasti terkait multitafsir itu pasti ada ya. Tapi kalau pemahaman saya dalam anggaran dasar itu kan merupakan suatu hal yang sifatnya pokok. Yang mana anggaran dasar itu pun juga bisa dijelaskan lebih lanjut. Seperti kalau misalnya kita bahas terkait peran organisasi perjuangan begitu, itu kan bisa dijelaskan lebih lanjut dalam NDP gitu. Jadi kita itu bicara konstitusi itu, bicara dasar itu, yang mana hal itu bisa kita jelaskan lagi atau bisa kita konkretkan lagi gitu. Terus juga gak cuma NDP, terus juga ada juga misalnya kayak independensi, itu kan juga bisa diatur, bisa dijelaskan asas, definition juga gitu. Jadi itu tuh konstitusi itu merupakan dasar gitu, dan teman-teman itu bisa mengarahkan dan juga mendapatkan penjelasan lebih lanjut itu di materi-materi wajib dalam HMI yang lain gitu. Oh, berarti 5 materi wajib tuh semuanya saling ini ya, integrasi gitu ya? Saling berkorelasi gitu. Oh, iya. Nah itu, berarti kita nggak cukup tuh belajar konstitusi teman-teman. Kita juga harus belajar yang lain juga untuk bisa memahami secara keseluruhan atau secara holistik, bahasa kerennya gitu kan. Mungkin ini Yun, terakhir ya mungkin terkait konstitusi ini. Apakah konstitusi ini benar-benar bisa diubah setiap kongres atau apakah konstitusi ini bisa diubah seenaknya aja gitu? Oke, saya kalau misal ini ya, ketika mengelola training gitu, pasti beberapa kali mendapat pertanyaan seperti itu. Apakah dalam RAK itu kita bisa merubah ADART HMI ini, terus pernah juga tuh waktu mengelola training gitu. Nah, memang dalam aturan di anggaran dasar juga itu kan dibahas terkait kepemimpinan ya, dan juga kekuasaan tertinggi itu kan di Kongres, yang mana aturan mengenai Kongres pun juga diatur dalam anggaran dasar rumah tangga. Kewenangan terkait merubah anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga itu berada dalam Kongres gitu. Iya. Apa yang nyaman teman-teman sampaikan, gagasan apa yang disampaikan itu nanti bisa didiskusikan dalam Kongres itu, yang mana kalau teman-teman baca juga ya dalam struktur kekuasaan di HMI itu kan ada 3, ada Kongres, kemudian Konversjap atau Muscap, dan yang terakhir itu adalah RAK gitu. Untuk Kongres itu kan tingkat di pengurusan besar atau di PB. Ada Muscap itu cabang persiapan, dan Konversjap itu untuk cabang penuh, dan setelah itu ada RAK di tingkat komisariat. Oke. Berarti sebenarnya ADART HMI itu yang penting cuma yang ada di pusat itu aja ya. Ketika sudah turun ke bawah tuh sebenarnya tetap pakai yang di pusat, tapi tidak punya kewenangan selain di Kongres itu kan ya berarti ya. Kalau misal berarti di Muscap pun Konversjap ya, kita nggak bisa nggak bisa mengubah juga kan? Cuma bisa mengusulkan ya gitu atau gimana? Ya. Jadi kalau untuk teman-teman ketika melakukan sidang gitu ya, pleno gitu di cabang, teman-teman pasti akan ada pleno terkait pembahasan anggaran dasar gitu. Dan apa yang dibahas itu kan anggaran dasar bukan di tingkat Kongres gitu, hanya bisa berupa usulan gitu, karena memang anggaran dasar itu ya sifatnya itu yang akan berubah jika ditinjau kembali, dan kewenangannya itu kan di pengurus besar gitu. Oke. Ya mungkin terkait ini luar biasa sekali ya masukan dari Yuda Indah ini gitu kan, karena memang sebagai pra follow up kita bisa lebih dalam itu di follow up nanti, apalagi di updating. Jadi teman-teman yang masih di basic training gitu ya, teman-teman basic training, ikutlah follow up, ikutlah upgrading, perjalanan di jenjang selanjutnya gitu kan, di intermediate, kalau bisa nanti ada di senior course, kemudian di advanced training. Nah, karena nanti kita akan lebih memahami konstitusi di situ. Nah, mungkin terima kasih kepada Yuda Indah atas waktunya, sudah menyempatkan di tengah-tengah pengabdiannya yang tinggi gitu kan, dengan mobilitas yang luar biasa. Barangkali ada nih closing statement dari Yuda Indah untuk teman-teman kader HMI di seluruh Indonesia gitu kan. Karena ini pembahasan terkait konstitusi ya, lebih konstitusi ini. Karena konstitusi itu merupakan hal yang sakral, merupakan hal yang suatu intim dalam suatu organisasi, karena berhubungan dengan berbagai macam hal, bagaimana kita hidup itu diatur, hidup di HMI itu kita diatur di anggaran rumah tangga. Jadi pelajari, pahami, karena dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga di organisasi ini akan melatih kita
bahasanya mah supaya tidak berperilaku ugal-ugalan Oke. dalam berorganisasi gitu. Itu untuk cakupan organisasi. Dan untuk bernegara ya bagaimana teman-teman nanti memasuki birokrasi di negara gitu. Kalau kemarin itu sempat baca di caption teman-teman tuh bilang gini, lo paham konstitusi, lo punya puasa gitu. Itu teman-teman ada korelasi sama kekuasaan. Ya dia sih bukan itu arahnya. Yang penting kita itu paham terkait aturan-aturan main di organisasi. Sekali lagi terima kasih kepada Yuda Indah atas waktunya. Critical Stereo Podcast saya tutup. Terima kasih semua.